Salam jumpa pemirsa, saya Hidayat Adesi kembali hadir menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini. Nah pemirsa, untuk menghadapi tantangan global, anak-anak muda sekarang dituntut untuk berpartisipasi dalam sinergi dan inovasi untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Nah kali ini saya sudah kedatangan dua teman-teman bintang tamu dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Mas Ismet Fatur Rahman Maulana dan juga Mbak Azizah Awaliyah Hadi Bilik. Iya, apa kabar? Iya, terima kasih sudah hadir di Bincang iNews kali ini. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang HIPMI seputaran yang akan dia mengadakan pemilihan ketua di tahun 2024 kali ini. Tapi sebelum ini saya pengen ngelemparin pertanyaan pertama nih, HIPMI itu apa sih, Mas Ismet? Siap. HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya. Jadi Young Entrepreneur. Baik. Jadi asosiasi kumpulan pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Insya Allah pengusaha-pengusaha muda yang penuh semangat dan yang terbaik. Iya. Kalau Mbak Aziza sendiri melihat nih, HIPMI ini seperti apa? Partisipasinya terhadap dunia anak muda ini seperti apa? Oke, untuk di dunia anak muda ya, tapi spesifiknya mungkin pengusaha mudanya gitu ya. Muda. Sangat menyemangati mereka gitu ya dengan adanya senior-senior kita ya, kader-kader yang sudah sukses. Menjadi contoh dan inspirasi sih bagi yang kita yang junior-junior ini gitu untuk melangkah lebih maju lagi. Baik, untuk visi misi sendiri dari HIPMI apakah sudah punya nih sebelum mencalonkan diri sebagai bakal calon pimpinan HIPMI 2024-2027? Kebetulan sudah, memang saya rencananya sih kalau untuk visinya untuk memajukan ya, menaikkan taraf semua pengusaha yang ada di Lombok ini supaya bisa bersaing secara nasional juga internasional. Karena kebetulan memang kemarin kan saya sempat di BPP HIPMI gitu ya. Jadi secara network itulah yang saya ingin bawa ke teman-teman di sini supaya punya akses lebih luas lagi. Dari segi finansial juga, karena kan banyak masyarakat yang marginal gitu ya, maksudnya pengusaha yang mungkin di daerah lebih pelosok, mereka kepingin belajar berusaha tetapi ya dapat isu di situ, jadi hal seperti itu yang ingin saya solusikan di sini. Baik, ingin diselesaikan di situ gitu ya. Ini saya ingin meralat sedikit, tadi bukan pimpinan ya, tapi ketua umum dari HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, Mas Ismetnya sendiri nih, untuk visi misi sendiri untuk menjadi ketua umumnya nanti, udah punya belum Mas? Alhamdulillah sudah ada visi kita. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih bagaimana singkatnya kalau kami melihat visi saya ke depan, kenapa ingin ikhtiar di HIPMI NTB. Jadi kami mau membuka akses seluas mungkin. Jadi yang menjadi faktor utama pengusaha muda hari ini adalah akses. Baik. Akses atau kesempatan. Jadi bagaimana kesempatan ini kita buka ke stakeholder. Baik itu kepada regulator, pemerintah, maupun akses ke sumber-sumber ekonomi atau sumber-sumber pembiayaan, perbankan dan sebagainya. Terus bagaimana akses nanti teman-teman ke market atau pasar. Jadi kita di pengusaha muda ini yang sangat kita butuhkan hari ini adalah akses. Akses terutama kita di daerah. Jadi misi utama dari Mas Ismet ini sendiri adalah untuk membuka akses itu semua agar yang muda ini bisa bersuara juga, bisa berkreasi juga seperti itu ya. Nah ini karena kita tajuknya adalah pengusaha muda, berarti Mbak Masnya ini punya dong latar belakang usaha seperti itu. Mungkin Mas Ismetnya ini bisa menceritakan sedikit nih latar belakang usahanya ini seperti apa sih Mas? Baik, terima kasih. Saya basic core bisnisnya ada di properti. Jadi kita developer. Baik. Kami membangun perumahan subsidi dan non subsidi komersil. Itu kami mulai dari 2017. Baik. Sebagai developer. Alhamdulillah suka duka kami di dunia properti dari 2017 ketemu gempa 2018, 2019, 20, 21 itu Covid, dan di situ terbukti bahwa seorang entrepreneur itu selain hanya punya tujuan utama kita tadi mencari profit dan sebagainya, tapi memang harus punya daya juang yang tinggi. Semangat. Jadi ketemu rintangan ya kita fight. Ketemu gempa kita lewati, ketemu Covid kita berjuang. Baik. Jika Mbak Azizahnya sendiri nih, kita lempar pertanyaan yang sama dengan Mbak Azizah. Untuk usaha belakangnya seperti apa ya? Nah, saya sebenarnya punya perusahaan kontraktor gitu ya untuk di pertambangan, namun kita memang konsepkannya lebih ke green gitu ya. Kemudian saya juga ada startup untuk di pariwisata.
Dan yang satu lagi sedang ada consulting untuk sustainability programs untuk carbon offset ke depannya. Mungkin jenis yang lumayan baru lah gitu ya di dunia usaha. Oke, untuk program-programnya sendiri ini udah ada punya rencana belum tergabung dalam HIPMI ini yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan ke depannya? Mungkin yang akan dijalankan ya, karena kan kalau program yang sudah berjalan berarti punya yang sebelumnya gitu ya Mas. Oke, kalau yang akan berjalan sih seperti tadi berhubungan dengan visi misi saya dari segi akses keuangan, banyak perusahaan-perusahaan fintech yang kita bisa kerjasamakan, karena kita tidak bisa ngandalin hanya government saja kan, government pun butuh support dari swasta yang orang mungkin bilangnya public private partnership gitu ya, untuk merambah ke area-area yang cukup sulit dijangkau. Kemudian untuk dari segi inovasinya, kita nanti ke depannya akan bekerja sama misalkan dengan UTS di Sumbawa atau Universitas Unram yang pasti udah paling terkenal lah di sini ya, dari bapak saya pertanian dulu sekarang. Nah, untuk inovasi-inovasi kerjasama dengan pemerintah gitu. Kalau Mbak Aziza sendiri untuk melihat tadi program-program yang ingin dimajukan itu, apa kendalanya, obstacle yang terjadi di lapangan yang ingin Mbak benahi mungkin atau mungkin ingin dimajukan lagi? Oke. Obstacle-nya seperti tadi itu infrastruktur mungkin ke daerah ini mereka masih butuh sosialisasi untuk literasi finansial misalnya ya. Bagaimana mengatur keuangan, contohnya petani-petani kadang mereka hidupnya dari hari itu aja gitu ya. Mereka tidak ada planning ke depan ini harus gimana gitu. Kadang-kadang juga kayak seperti sekarang banyak kejadian harga panennya jauh di bawah harga market gitu ya. Akhirnya mereka buang atau mereka sedekahin lah kadang-kadang begitu. Nah, hal-hal seperti itu sih obstacle-nya. Oke. Pasti tetap harus partneran dengan pemerintah, tidak bisa swasta lah gitu ya. Nah, ini saya penasaran sama Mas Ismet nih untuk programnya sendiri, mungkin bisa dijelaskan ya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali setelah jeda yang berikutnya. Tetaplah bersama Bincang iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas benar. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews. Nah, masih dengan teman-teman dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada Mas Ismet dan juga Mbak Azizah nih. Tadi kita udah ngelempari pertanyaan ke Mbak Azizah untuk program-program apa nih yang sekiranya nanti akan dibawakan ketika menjabat sebagai calon pimpinan, sebagai pimpinan ya. Maksudnya Ketua umum. Ketua umum. Benar. Iya. Kalau Mas Ismet sendiri kalau terpilih sebagai ketua umum nanti programnya ini apa nih, Mas?
Jadi kita dari tema ini kan bagaimana menghadapi tantangan global. Sekarang kita lihat beberapa masalah-masalah lah atau tantangan tadi. Misalnya ini sedang jelas depan mata kita ada perang. Perang Ukraina Rusia, terus Israel Palestina, Lebanon, Yaman dan sebagainya. Terus adanya kemarin kita lihat bagaimana kita punya data karena ransomware gitu kan. Nah ini jelas tantangan yang sudah ada di depan mata pandangannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dari situ pasti akan berefek kepada bagaimana bisnis kita di daerah. Betul. Kayak tadi perang, bagaimana ekspor impor pasti terganggu. Impactnya bisa potensi harga minyak naik nih. Tambah lagi mohon maaf kita punya rupiah sudah tembus 16.000. Jadi teman-teman yang bermain di dunia-dunia berkaitan dengan barang dari luar, baik bahan baku dan sebagainya, pasti akan terimbas. Contoh, besi atau semua yang berkaitan dengan perbesian tuh pasti akan potensi naik tinggi. Dan ketika nanti BBM naik itu pasti akan tinggi. Nah di situ memang butuh kita kesadaran. Kita harus terbuka bahwa ini butuh kita solusi. Tadi kan bagaimana sinerginya, inovasinya. Nah kita lihat, kita masuk ke Nusa Tenggara Barat lah, Mas Yayat. Nusa Tenggara Barat ini ada banyak potensi yang sangat besar. Pertama, kalau kita keluar, kita bahas Lombok atau NTB, pasti yang akan dikenal adalah pariwisatanya. Betul. Terus yang kedua, pertambangannya, tambang. Terus yang ketiga, kita ini salah satu lumbung padi, pertanian. Ya, tambang, pariwisata, pertanian. Hari ini Nusa Tenggara Barat masih sangat butuh banyak sekali pembangunan. Apa potensinya konstruksi, baik itu swasta maupun dari APBN-APBD. Dan yang terakhir, dari cakupan ini semua, itu peran UMKM harus ambil posisi dari semua kegiatan. Karena UMKM ini faktanya ketika COVID dia yang benar-benar bisa berjalan, survive. Ekonomi UMKM ini dia yang memang benar-benar langsung masyarakat kita langsung yang bergerak di situ. Jadi harapan kami ke depan dari potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat tadi, ini bisa kita sinergikan, terutama berkaitan dengan regulasi. Jelas regulasi ini ya pemerintah, Mas di situ. Dimana semangat dari pemerintah pusat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu kan memang mendorong investasi, kemudahan-kemudahan di perizinan. Nah ini kita harus benar-benar kita hubungkan. Terus teman-teman tadi yang pengusaha-pengusaha muda harus mulai sudah kita berbisnis dengan tata kelola yang benar, proses yang baik. Itu bisa dari pembuatan NIB, OSS, badan hukumnya. Nah setelah mereka punya badan hukum, nanti dilihat nih dia mau bermain di bisnis apa dari potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ketika itu sudah ada, otomatis yang dibutuhkan ke depannya adalah akses permodalan. Ini akses permodalan baik dari perbankan maupun non perbankan. Ya, sekarang Mas Ismail sendiri untuk melihat obstacle atau kendala di lapangan sendiri, itu bagaimana dari masalah-masalah yang ingin Mas temukan solusinya tadi di Nusa Tenggara Barat sendiri terlebih? Baik, solusinya tadi memang kita dari pengusaha muda dari HIPMI tadi ini harus mendorong pertama kesadaran kita. Jadi mindset teman-teman pengusaha ini harus dibuka dulu. Begitu mindset kita buka, kita berikan pandangan bahwa ketika kita berusaha, yang harus pertama kita jaga adalah bagaimana kita buat legalitasnya. Itu paling penting. Badan hukum kita buat, NIP kita buat. Inilah nanti cikal bakal akses kita kemana-mana. Mau UMKM, mau dia menengah, mau besar, pasti harus punya legalitas yang benar. Berarti benar ya, nanti Mas Ismailnya akan menggandeng stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk memberikan solusi kepada masyarakat, terlebih pengusaha muda di Nusa Tenggara Barat gitu ya. Nah sekarang ini
Mas Ismet dan juga Mbak Azizah sedang bersaing untuk bersanding. Benar. Ya, slogan dari HIPMI-nya ini sendiri. Jika nanti seandainya terpilih sebagai ketua umumnya, Mbak Azizah ingin membawa HIPMI ke depannya seperti apa sih? Saya sih kepinginnya bahwa teman-teman ini ya kita meneruskan ya apa dari pimpinan sebelumnya ya, Ketum Didi sudah diperbaiki fondasinya, diperkuat. Sekarang ketum-ketum BPC kita juga katanya sudah bisnisnya lebih baik gitu ya, yang menjabat. Saya mau mereka jadi naik kelas supaya bisa bersaing global. Gimana caranya? Kita harus kolaborasi. Jadi semua kita istilah badan pengurus cabang ya kabupaten kota yang di bawah BPD ini supaya semua bisa kolaborasi, kita bisa petakan masing-masing kelebihannya di mana, apa yang mereka butuhkan dan kita pasti butuh feedback dari mereka. Betul. Nah, kita akan lebih bangun komunikasi ke depannya dan pasti saya akan keliling termasuk ke Pulau Sumbawa ya. Karena NTT kan ada 2 pulau utama dan itu kita tidak bisa pisahkan walaupun ibu kota memang di Mataram. Dan kebetulan memang keluarga saya darah Bima Dompu juga, tapi saya lahir di sini, jadi memang ya harus semua diperhatikan lah gitu untuk supaya bersaing global dan pasti inovasi seperti tadi disampaikan Cak Ketum Ismet. Memang kita untuk inovasi ini kan untuk perbaikan dari sistem operasi supaya lebih efektif efisien sumber daya alamnya, karena zaman sekarang kan kita udah mulai efek rumah kacanya, gas rumah kaca sangat terasa ya. Seperti tadi kita diskusi tentang cuaca nih, dingin sekali di sini ya. Orang nggak nyangka gitu di Lombok, negara tropis kok dingin, siang pun aja dingin gitu di sini. Betul. Jadi hal seperti itu memang kedepannya lebih tanggung jawab ESG kita ya terhadap lingkungan, tentang masyarakat, untuk governance juga memang butuh sekali. Termasuk kedepannya mungkin saya ingin BUMD kita nih lebih mengambil peran, lebih aktif lagi di daerah sini dan berpartneran dengan pengusaha-pengusaha lokal UMKM kita di sini. Baik, nah sekarang ingin beralih ke Cak Ketum Mas Ismet nih sekarang ya, terkait bagaimana membawa HIPMI ke depannya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah di Bincang iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih bersama Bincang iNews kali ini. Nah, tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang menghadapi tantangan global melalui sinergi dan inovasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya ingin kembali ke Mbak Azizah dulu nih, terkait kendala yang mungkin sebelumnya ini sudah dilalui, sedang dijalani, dan kedepannya rencananya untuk membawa HIPMI ke depan seperti apa? Baik. Untuk kalau kedepannya salah satu program lagi satu yang memang saya mau fokus gitu ya di pariwisata, karena memang kita kan Pulau Lombok fokusnya pariwisata, penghasilannya selain perkebunannya tentunya dan tembakau, dan di Sumbawa itu kan fokusnya ke pertambangan gitu ya.
Nah, untuk pariwisata sendiri, kebetulan memang kemarin beberapa kali saya sempat ada pengalaman lah gitu yang ingin saya implementasikan di sini. Kita sempat handle di HIPMI Pusat itu untuk Formula E yang electric cars di Ancol gitu, sama kita sempat hosting acara ASEAN di Medan waktu itu dengan tuan rumahnya Bapak Bobi Nasution waktu itu ya. Nah, hal-hal ini yang saya sudah pelajari ingin saya implementasikan di sini, terutama ya seperti KEK-nya juga ya, yang pemerintah sudah investasi cukup besar dan kedepannya akan difokuskan untuk memang untuk sport industry lah, sportainment di situ. Nah, nanti teman-teman ingin lebih saya libatkan lagi lah. Mungkin kita bisa belajar, saya bisa undang pengusaha atau brand-brand yang lebih besar, kita belajar dari mereka gitu. Dari situ sih lebih ke sharing knowledge dari kita belajar dari mereka gitu untuk naik kelas. Betul sekali. Oke, sekarang saya ingin lemparkan pertanyaan yang sama dengan Mas Ismet untuk membawa HIPMI ke depannya. Mungkin ada inovasi-inovasi yang ingin disampaikan dan ingin dijalankan ketika seandainya nanti menjabat sebagai ketua dari HIPMI. Baik, terima kasih. Jadi kami ke depannya memang akan melanjutkan apa yang sudah dirintis dengan baik, ditata dan dibangun oleh ketum kita NTB Putu Dedi Saputra. Jadi bagaimana kaderisasi bisa tumbuh, bisa jalan. Kami dari BPC dari kabupaten dan kota itu bisa punya harapan untuk terus berkembang. Nah, di sini kaderisasi di sini kita berharap putra-putra daerah, putra-putra asli terbaik dari Nusa Tenggara Barat ini bisa mengambil peran di bidang ekonomi. Jadi entrepreneur ini kita bisa ambil peran. Teman-teman di sini akan terus kita tumbuhkan sebagaimana salam dari HIPMI, pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Jadi kami akan berjuang untuk pengusaha dan bagaimana memperjuangkan para pengusaha. Jadi yang baru akan mulai menjadi pengusaha itu akan terus kami perjuangkan, bagaimana akses tadi kita dorong, kita berikan knowledge tentang dunia usaha. Jadi di mana bidang-bidang yang mereka ingin masuk itu terutama aksesnya harus kita buka seluas mungkin. Tadi komponen kita sudah bicara bahwa di NTB yang penting tadi ada pertama adalah ekonomi kita, pariwisata, pertambangan, konstruksi kita butuh pembangunan, pertanian, dan terakhir di semua itu memang UMKM itu harus bergerak. Jadi ibaratnya di pariwisata UMKM harus tumbuh. Bisa mensuplai dari oleh-olehnya, jadi dari makanan-makanan khas kita. Begitupun nanti di pertanian kita. Terus bagaimana di konstruksi UMKM juga harus ikut tuh peran-peran di dalam konstruksi seperti pengrajin bata, pengrajin batu dan sebagainya. Semua ini UMKM harus hidup yang pertama. Jadi baik makro maupun mikro bisa bergerak bersama. Nah, di sini ke depan kami jika diberikan kesempatan, kami akan tumbuhkan kaderisasi yang sudah berjalan dan kita akan terus siarkan bahwa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Nusa Tenggara Barat ini ada, berkembang, dan ini akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda yang baru, yang penuh semangat, daya juang, dan bersaing. Berarti inovasinya Mas Ismet yang saya tangkap ini adalah ingin merangkul lebih banyak lagi pengusaha muda untuk lebih banyak lagi untuk membangun dan bersinergi begitu ya. Betul. Untuk membangun Nusa Tenggara Barat ini sendiri. Baik, ini sebelum kita tutup segmen ketiga yang terakhir ini, mungkin ada yang disampaikan di closing statement-nya Mas Ismet? Baik, mungkin closing statement kami tadi tetap sama, bahwa ketika nanti kami terpilih menjadi ketum HIPMI Nusa Tenggara Barat, yang pasti program yang sudah ada hari ini yang berjalan baik dengan pondasi yang kuat yang sudah dibangun oleh ketum kita sebelumnya, ini akan terus kami lanjutkan. Kaderisasi di HIPMI NTB harus berjalan, sebagaimana pengusaha-pengusaha muda nanti bisa bersaing di Nusa Tenggara Barat, dan ketika kita di daerah sudah bisa bersaing, insya Allah kita bisa masuk ke nasional. Baik. Jadi pengusaha muda memang jiwanya jiwa muda, itu sudah pasti. Nah, di fase jiwa muda ini memang banyak perlu kita literasi, pembelajaran untuk step tahap lebih matang dan dewasa. Jadi di situ HIPMI akan ambil peran itu untuk menumbuhkan, mempersiapkan pengusaha-pengusaha muda ini
untuk menjadi pengusaha-pengusaha top dari Nusa Tenggara Barat. Gitu. Terima kasih. Berarti ini HIPMI sudah siap ya untuk merangkul mereka untuk memfasilitasi jika mereka menemukan masalah seperti itu. Siap, betul. Iya. Jadi kita harus ada juga di situ nanti fungsi advokasi dari asosiasi. Baik. Jadi bagaimana terkait aturan-aturan main dari sebuah usaha. Jadi bagaimana legalitas harus kita dari awal mereka ketika ingin memulai sebuah bisnis, aspek legalitas nomor 1. Baik. Begitu kita akan buka akses kepada baik regulator, pemerintah dan sebagainya, barulah akses kita buka lagi ke permodalan. Baik. Yang terakhir, bagaimana kita membaca market. Akses ke market ini sekarang tidak bisa kita elakkan atau kita hindari. Dunia kita adalah dunia digital. Baik. Nah, di sini sederhananya dunia digital ini ada di media sosial kalau market besarnya. Baik. Facebook, Instagram, TikTok. Nah, bagaimana basic tentang digital marketing ini harus kita kuasai, begitu berkembang menjadi expertnya. Baik. Itu market sangat besar. Dan terakhir, teman-teman pengusaha harus aware bahwa ketika menjadi pengusaha di situ ada pajak. Betul. Jadi teman-teman pengusaha nanti kita akan berikan knowledge bagaimana tentang dunia perpajakan, sehingga usahanya kita bisa bermimpi bahwa usaha ini bukan hanya berjalan 1-2 tahun, baik, tapi long term. Baik. Saya akan lempar pertanyaan ke Mbak Azizah nih, bukan pertanyaan lagi sih sebenarnya, yang ingin disampaikan di closing statement kita di segmen terakhir kali ini. Terima kasih Mbak Azizah untuk menjawabnya tadi ya. Oke, saya sih nanti ke depannya gitu ya, rencana saya gimana caranya seperti tadi fokus lebih ke kolaborasi, gimana caranya semua BPC, semua kabupaten kota di sini, kader-kader kita bisa bertumbuh, kemudian naik kelas, dan pastinya karena HIPMI itu setiap tahun kita punya target tersendiri gitu Mas ya untuk pertumbuhan anggota kami, dan kita selalu ada mentoring juga, dan kita selalu ada grup-grup komunikasi nasional gitu. Jadi semua program yang sudah ada di pusat pun nanti ke depannya akan saya benar-benar awasi gitu ya, untuk supaya maksimal implementasinya di sini, teman-teman semua dapat akses yang sama seperti di pusat. Baik. Dan ke depannya ya semoga bisa mencetak lebih banyak pengusaha sukses dari sini juga. Baik. Nah, sekarang pandangannya Mbak sendiri untuk merangkul tadi masyarakat untuk berinovasi ini, mulai dari mana memandangnya? Biasa sih kita harus istilahnya root cause gitu ya, kita cari ini pangkal masalah di mana sih, mereka butuh apa supaya tepat sasaran tadi ya. Jadi resources yang ada baik dari segi keuangan, mungkin sumber daya alam, manusianya juga gitu, human capitalnya. Jadi kita harus tahu mappingnya supaya tepat sasaran, tepat guna. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita akan lebih gampang untuk nge-reach target itu lebih terukur gitu ya, mau seberapa, sampai kapan, berapa lama. Dan kedepannya pasti dengan kolaborasi ini ya, dengan orang yang kompak pasti lebih kuat lah untuk bersaing di dunia luar sana lah, di luar NTB. Baik, ya mungkin itu saja yang ingin kita perbincangkan. Sebenarnya saya pengen lebih panjang lagi ini ya, karena kita tertutup durasi gitu kan. Dan mungkin kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi ya, untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang HIPMI di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Azizah Awaliyah Hadi dan juga Mas Ismet Fatur Rahman Maulana di Bincang Ayus kali ini terkait menghadapi tantangan global melalui sinergi dan inovasi, yang dimana mereka berdua saat ini sedang bersaing untuk bersanding menjadi Ketua Pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya Hidayat Adiasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.